Bayangkan sesuatu yang tidak pernah berakhir. Ya, betul. Tak hingga. Sebuah konsep yang membingungkan sekaligus mengagumkan. Dari paradoks yang membuat bingung para filsuf hingga revolusi dalam matematika modern. Tak hingga adalah salah satu ide paling mendalam yang pernah diciptakan manusia. Mari kita telusuri perjalanan panjangnya dari akar filosofis hingga perdebatan sengit dan dampaknya yang luar biasa pada dunia matematika. Pemikiran tentang tak hingga dimulai di dunia kuno. Di Yunani, Zeno dari Elea mencetuskan paradoks-paradoks yang membingungkan, seperti paradoks Achilles dan kura-kura. Dalam paradoks ini, Zeno berargumen bahwa Achilles meskipun berlari lebih cepat tidak akan pernah mengejar kura-kura yang lebih lambat jika jarak antara mereka terus dibagi menjadi bagian tak hingga. Ini adalah pertanyaan besar. Bagaimana sesuatu yang terbagi tak hingga tetap dapat selesai? Filsuf besar lainnya, Aristoteles, membedakan antara tak hingga aktual, yaitu sesuatu yang benar-benar tak berujung, dan tak hingga potensial, yaitu sesuatu yang terus berkembang tanpa batas tetapi tidak pernah selesai. Aristoteles menolak tak hingga aktual karena baginya itu bertentangan dengan logika. Kata Aristoteles, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda selalu dapat mengambil langkah berikutnya atau menambahkan anggota lainnya dalam himpunan yang lengkap dengan awal dan akhir. Tidak seperti potensi ketakterhinggaan. Penolakan Aristoteles terhadap ketakterhinggaan yang sesungguhnya atau aktual tak hingga pada akhirnya memungkinkannya untuk membantah paradoks Zeno. Dalam matematika kuno, Archimedes menggunakan ide tak hingga potensial dalam metode X-Haus untuk menghitung luas dan volume. Ia membagi bentuk menjadi bagian-bagian kecil yang mendekati tak hingga yang menjadi cikal bakal kalkulus ribuan tahun kemudian. Ide tentang tak hingga aktual tidak diterima hingga abad ke-19. Namun, matematikawan Jerman George Cantor mengubah segalanya. George Cantor adalah pionir teori himpunan yang memperkenalkan gagasan bahwa tidak semua tak hingga itu sama. Ia menunjukkan bahwa bilangan asli adalah himpunan tak hingga yang lebih kecil dibandingkan dengan bilangan real yang tak hingga lebih besar. Cantor juga menciptakan simbol tak hingga untuk mewakili konsep ini secara matematis. Meski George Cantor membawa terobosan, tak hingga tetap menjadi topik yang kontroversial. Matematikawan Leopold Kronecker menolak tak hingga aktual dengan menyatakan bahwa Tuhan menciptakan bilangan bulat, sisanya adalah karya manusia. Maksud dari sisa di sini adalah teori dari George Cantor. Kronecker sendiri percaya bahwa hanya angka-angka yang dapat dibangun secara eksplisit yang valid dalam matematika. Selain itu, paradoks seperti paradoks Russell yang ditemukan oleh Bertrand Russell menunjukkan kelemahan teori himpunan awal Cantor. Paradoks ini menentang gagasan bahwa himpunan tak hingga dapat didefinisikan tanpa menghasilkan kontradiksi logis. Namun, pada akhirnya ide George Cantor mulai diterima di kalangan matematikawan pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh yang mendukungnya adalah David Hilbert, yang menyebut teori himpunan sebagai salah satu penemuan terbesar dalam matematika. Hilbert memperkenalkan konsep tak hingga dalam kerangka logis yang lebih kokoh, yang membantu menjelaskan dan membuktikan banyak hasil matematika baru. Pada dunia modern, konsep tak hingga adalah fondasi dari banyak cabang matematika, seperti kalkulus, teori himpunan, dan analisis. Dalam fisika,
Tahingga membantu kita memahami alam semesta, dari singularitas, lubang hitam, hingga teori multiverse. Dalam teknologi, sistem biner yang mendukung komputer juga didasarkan pada gagasan tentang sesuatu yang tak terbatas. Dari filsafat Yunani kuno hingga matematika modern, Tahingga menunjukkan bahwa gagasan yang tampaknya mustahil dapat menjadi kunci untuk memahami alam semesta kita. Jadi, apa yang menurutmu Tahingga?